Oke, bahasan selanjutnya yang terakhir adalah efek epinefrin. Kenapa yang dibahas cuma efek epinefrin? Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ya, yang ini, karena yang norepinefrin itu dianggap hanya diperantari oleh sistem saraf simpatis, karena dia itu hanya zat sampingan yang dikeluarkan ketika otak menyuruh medula adrenal untuk mengeluarkan epinefrin. Jadi dia kan otak harus melalui saraf simpatis untuk mengeluarkan hormon epinefrin oleh medula adrenal. Nah, bekerjanya saraf simpatis ini itu akan selalu diikuti oleh pengeluaran norepinefrin. Jadi seperti itu. Ya, jadi efek dari norepinefrin itu ya seperti saraf simpatis. Nah, begitu juga dengan epinefrin. Ada yang mirip dengan saraf simpatis atau bahkan persis. Nah, efek yang pertama itu pada efek sistem organ. Nah, efek epinefrin ini itu sama seperti efek simpatis, yaitu flag or fight. Maksudnya gimana? Misal di hutan kita ketemu macan, ya. Macan lagi tiduran. Nah, ini kalian, kita kaget. Nah, kita akan menyerang dia atau kita lari. Nah, coba bayangkan gimana perasaan kalian. Di sini ada macan, ini nggak lagi tidur ya, ada banyak macannya yang sedang mengintai kalian. Sini ada ular. Nah, gimana perasaan kalian? Mesti deg-degan kan? Nah, pikirkan kira-kira respon apa saja yang akan dilakukan oleh tubuh kalian ketika dalam keadaan seperti ini. Nah, itulah efek dari epinefrin. Yang pertama, kecepatan dan kekuatan konsentrasi jantung. Kecepatan dan kekuatan kontriksi jantung bertambah. Jelas, saat keadaan seperti ini deg-degan, ya kan? Kemudian kecepatan sama kekuatan konstriksi jantungnya meningkat. Nah, kemudian meningkatkan curah jantung, jelas karena kecepatannya meningkat. Kemudian juga sel-sel butuh energi banyak, butuh nutrisi banyak, tapi terutama karena ya pada saat keadaan seperti ini saraf simpatis kita yang bekerja. Nah, saraf simpatis itu memicu ini kontriksi jantung. Nah, kemudian vasokonstriksi generalisata. Nah, vasokonstriksi ini untuk meningkatkan tekanan darah sehingga aliran darah lancar dan nutrisi tersampaikan ke seluruh sel. Kemudian vasodilatasi pada organ-organ tertentu. Contohnya vasodilatasi pada otot, ya kan? Karena otot ini kan butuh banyak nutrisi. Nah, untuk agar nutrisinya itu bisa tersampaikan ke otot, dia itu harus vasodilatasi, ya kan, agar epitel-epitelnya dia vasodilatasi. Jadi sini nanti terdapat celah akhirnya. Nah, inilah celah ini yang digunakan untuk nutrisi lewat. Kemudian dan arteri koronaria, jelas arteri koronaria ini itu kan untuk memperdarahi jantung, sedangkan jantung sedang dalam kecepatan dan kekuatan yang tinggi, jadi dia butuh nutrisi yang banyak sehingga arteri koronaria itu harus vasodilatasi. Kemudian epinefrin ini dia merangsang bronkodilatasi. Bronkodilatasi itu artinya dilatasi bronkus. Iya dong, mesti pada saat keadaan seperti ini pasti kita akan bernafas lebih cepat, kita akan mengambil oksigen yang lebih banyak, karena tentu saja sel-sel di tubuh kita saat keadaan seperti ini
butuh energi yang banyak, ya kan? Mulai dari gemeteran, mau lari, ya kan? Butuh energi yang banyak, begitu juga butuh oksigen yang banyak. Nah, untuk menunjang oksigen agar tetap tercukupi, maka dilakukan bronkodilatasi agar pengambilan oksigen itu bisa dilebihkan. Kemudian mengurangi aktivitas pencernaan. Nah, pada saat keadaan genting seperti ini, ya, tubuh kita itu akan melupakan segala proses pencernaan dan penyimpanan cadangan nutrisi. Jadi tubuh kita itu lebih fokus untuk berpikir bagaimana caranya agar tubuh kita itu bisa selamat, ya, bagaimanapun caranya. Nah, karena berpikir seperti itu, dia akan melupakan ini pencernaan, ya. Dia akan lebih mementingkan untuk menyelamatkan diri. Kemudian menghambat pengosongan VU. Nah, kalau pada contoh yang nyata, contohnya kalau kita kepingin pipis, kemudian kita lari-lari, kita jadi nggak kepengen pipis, ya kan? Nah, itulah salah satu aplikasi ini. Dia menghambat pengosongan VU epinefrin ini, karena pada saat lari-lari kan otomatis saraf simpatis yang bekerja. Saraf simpatis itu biasanya dibarengi dengan epinefrin. Epinefrin ini akan menghambat pengosongan VU, ya kan? Nah, begitu juga kalau orang tua kan suka nasehatin cucunya biar kalau mau tidur jangan lari-lari, ntar ngompol gitu. Kenapa? Nah, karena pada saat lari-lari atau loncat-loncat itu kan efek simpatis semua, ya kan? Nah, simpatis otomatis kan menghambat pengosongan VU. Jadi VU-nya itu sampai penuh, tapi dia nggak mau keluar. Nah, ketika tidur itu kan parasimpatis yang bekerja, otomatis VU ini akan langsung ditekan habis-habisan. Nah, akhirnya lebih gampang untuk ngompol seperti itu. Ya, efek epinefrin selanjutnya adalah pada efek metabolik. Nah, yang pertama, epinefrin ini dia akan merangsang gluconeogenesis dan glikolisis pada hepar. Gluconeogenesis itu berarti pembentukan gula yang berasal dari komponen non karbohidrat, misalnya protein, kemudian bisa juga asam amino. Nah, kemudian kalau glikogenolisis itu dia lisis pemecahan glikogen di hepar. Nah, selain itu dia juga merangsang glikogenolisis di otot atau pemecahan glikogen di otot. Nah, bedanya kalau glikogenolisis di hepar itu dia akan bisa langsung menjadi gula. Nah, kalau glikogenolisis di otot dia itu harus dipecah jadi asam laktat. Kemudian asam laktat ini akan menuju ke hepar. Nah, asam laktat ini akan diubah menjadi gula melalui proses gluconeogenesis. Ya kan, tadi pembentukan molekul gula dari non karbohidrat. Nah, kemudian epinefrin dan norepinefrin itu menghambat sekresi insulin, karena seperti yang tadi dikatakan, pada saat keadaan seperti ini, ya, tubuh kita itu akan meningkatkan kadar gula, ya kan, meningkatkan kadar gula, sehingga tubuh kita itu kan kecukupan gula semua. Gula ini kan untuk produksi energi. Nah, pada keadaan saraf simpatis itu kan kita butuh banyak energi. Nah, insulin ini dia bersifat menghambat atau bersifat menurunkan kadar glukosa. Nah, sehingga dihambat oleh epinefrin dan norepinefrin. Kemudian epinefrin ini dia merangsang glukagon, merangsang hormon glukagon. Karena glukagon ini dia kan akan merangsang gluconeogenesis sehingga meningkatkan kadar gula darah. Kemudian lipolisis ini pemecahan lemak.
pemecahan lemak menjadi asam lemak. Nah, asam lemak ini itu bisa digunakan oleh sel-sel sebagai energi alternatif selain karbohidrat atau glukosa. Kemudian mempercepat metabolisme, terutama kerja jantung, napas, dan metabolisme di hati. Karena seperti yang tadi dibilang, jantung, nafas itu kan dia bekerja lebih banyak pada keadaan simpatis, ya kan, dia bekerja lebih banyak sehingga butuh glukosa yang lebih banyak. Kemudian efek lain-lainnya, dia itu bekerja pada sistem saraf pusat itu untuk menimbulkan efek terjaga dan waspada. Jadi misal kita lagi ngantuk terus tiba-tiba kita kaget, nah otomatis kita nggak ngantuk lagi kan. Nah itu karena kerja dari epinefrin yang meningkatkan efek dari saraf simpatis. Karena saraf simpatis ini dia kan bekerja tadi pada keadaan seperti ini. Gak mungkin dong keadaan seperti ini kita malah ngantuk. Ya kan, ini ada buaya, ada singa, ada ular, kita malah ngantuk, nggak mungkin kan. Nah, dia akan meningkatkan waspada. Nah, dia itu akan membantu kita untuk berpikir cepat untuk mengatasi kegawatan. Nah, ini juga pada saat kadang-kadang ujian, ya kan, kita kan panik tuh kalau ujian. Nah, ketika panik, kadang-kadang kita itu kalau waktunya mau habis, kita malah justru nemu jawabannya. Nah, itulah berkat dari epinefrin dan norepinefrin ini. Karena dia membantu berpikir cepat untuk mengatasi kegawatan. Nah, kemudian merangsang berkeringat untuk mengeluarkan panas. Karena pada saat kerja simpatis, dia kan metabolismenya meningkat. Metabolisme yang meningkat ini akhirnya mengeluarkan kalor kan, panas. Nah, untuk meredakan panas atau menurunkan suhu itu dengan cara berkeringat. Kemudian dilatasi pupil dan pendataran lensa. Dilatasi pupil dan pendataran lensa ini itu bertujuan agar pandangan lebih luas sehingga kita lebih waspada. Seperti itu. Oke, sekian saja. Terima kasih. Kalian bisa mendownload tulisan ini dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Oke.